Ya, hampir 2 bulan kursi Pangkostrat kosong yang sebelumnya dijabat oleh Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan saat ini mengisi posisi Kepala Staf Angkatan Darat. Sejumlah fraksi di DPR pun mempertanyakan posisi kekosongan yang begitu lama. Panglima TNI pun berjanji jabatan Pangkostrat akan segera diisi. Lantas ada apa sebenarnya di balik kekosongan kursi Pangkostrat yang begitu lama ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita malam ini ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar, Dev Laksono, dan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Dev, saya ke Anda dulu. Pak Dev, ini kan sudah hampir 2 bulan. Bagaimana kemudian DPR melihat kekosongan yang cukup lama ini di jabatan strategis Pangkostrat? Ya, tentu jabatan itu sebenarnya sih kalau dibilang kosong itu tidak tepat. Lebih tepatnya itu di satu orang mengisi 2 jabatan. Yaitu Pak Dudung masih tetap sebagai Pangkostrat dan juga sebagai Kasat. Sebenarnya sih dalam sejarah TNI itu bukan hal yang aneh. Satu orang memegang 2 jabatan. Karena kita ingat dulu Pak Edi Sudrajat ya pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI dan juga Menhan. Beberapa bulan, paling tidak 2-3 bulan dia pegang 3 jabatan tersebut. Nah, memang ada proses di dalam TNI sendiri yang harus ada melalui proses wanjaktinya, naik pangkatnya, lalu rotasinya. Karena kan setiap ada pergeseran ini kan bukan hanya satu posisi yang diisi kan. Karena kan orang yang mengisinya kan berarti kan meninggalkan jabatan. Jadi ada rangkaian jabatan yang harus diisi secara bersamaan. Nah, mungkin itu yang menjadi kendala hingga kenapa posisi Pangkostrat ini belum bisa segera diisi. Ya, tentu kita berharap ya seperti Pak Dudung tadi barusan saja mengakui bahwa posisi Pangkostrat ini adalah posisi yang sangat amat strategis ya. Bahkan dalam sejarah Indonesia pun seorang Pangkostrat itu pernah menjadi bagian daripada perubahan sejarah Indonesia. Jadi posisi ini memang posisi yang amat strategis yang harus segera diisi dan kita harapkan TNI khususnya TNI AD ya bisa segera menentukan siapa yang akan mengisi jabatan tersebut. Oke, Pak Fahmi, Anda sepakat dengan Pak Dev bahwa posisi yang kemudian dijabat, satu orang menjabat 2 posisi strategis itu bukan sesuatu hal yang aneh dan memang karena juga memikirkan kemudian dampak domino dari perpindahan untuk mengisi posisi jabatan Pangkostrat ini, Pak Fahmi. Ya, kurang lebih sepakat. Jadi sebagai komando utama pembinaan, Kostrat ini kan berkedudukan langsung di bawah Kasat. Dan sebagai komando utama operasional, Kostrat berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Nah, jika terjadi kekosongan jabatan Panglima Kostrat, sebenarnya nggak kosong ini. Panglima Kostratnya belum diganti aja. Iya. Sementara pejabat lamanya sudah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, selama belum ada pejabat baru yang definitif, ya memang tugas dan tanggung jawab jabatan itu masih dijalankan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tapi memang mengingat tugas dan tanggung jawab yang strategis, ya seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Dudung, mestinya jabatan Panglima Kostrat ini tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Saya kira kalau sekitar beberapa kalau minggu, hampir 2 bulan ini, minggu gitu ya. menurut Anda terlalu lama atau tidak? Nah, itu saya kira masih bisa ditolerir. Tapi ini bukan level Kasat atau Panglima TNI yang proses cukup panjang untuk pengisiannya. Nah, Panglima Kostrat ini mestinya bisa lebih cepat ya untuk diisi. Selain tidak lumrah, menurut saya juga Pak Dudung Kasat harus segera lebih berkonsentrasi pada peran dan utamanya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Dev, kalau kemudian nanti Jenderal Dudung ini harus konsentrasi dengan jabatan barunya sebagai Kasat, apakah dengan double job ini ya, posisi Jenderal Dudung mengisi posisi Pangkostrat juga ini akan mempengaruhi dari efektivitas organisasi TNI Angkatan Darat? Saya rasa sih mungkin ada sedikit hambatan ya, karena untuk mengambil beberapa kebijakan yang setiap hari pasti akan sedikit terganggu karena pejabatnya tidak ada di tempat di setiap waktu, terutama dalam hal-hal pembinaan wilayah ataupun juga pembinaan fungsional keanggotaan. Itu kalau tidak segera diisi pasti akan terhambat. Nah, maka itu
kita harapkan agar segera tunjuk pejabat barunya itu, sehingga di dalam tubuh Kostratnya sendiri bisa segera melakukan regenerasi ataupun juga program-program pembinaan kadernya. Oke, sejauh mana kemudian DPR mendorong agar posisi ini bisa segera terisi, Pak Dev? Ya, kan karena kalau DPR itu kan hanya kita menentukan pejabat seperti Kepala BIN dan juga Panglima TNI. Nah, kalau untuk kepala staf ataupun juga di bawahnya itu merupakan proses internal. Iya, kita tentu mendorong agar terjadi progres regenerasi, ya, karena itu juga bagian daripada karir seorang prajurit dan juga permajaan daripada tubuh struktural TNI, organisasi TNI itu sendiri. Ya, kita tentu ingin agar pejabat barunya itu segera ditunjuk dan juga bisa melakukan gebrakan-gebrakan baru. Karena mengingat sekarang kita di tengah-tengah pandemi, lalu juga ancaman-ancaman dalam negeri ataupun luar negeri itu juga ada. Lalu juga kita lihat ini masih banyak kejadian-kejadian konflik antara TNI dan juga personilnya, ya, secara institusi, beberapa personel TNI yang terlibat beberapa keributan. Nah, tentu ini membutuhkan pembinaan khusus yang secara intensif dan juga secara masif. Dan kita harapkan agar posisi-posisi komando yang bagi komando-komando strategis ini jangan sampai dijabat double untuk berkepanjangan, karena mengingat pentingnya pembinaan kader dan pembinaan personel dan pembinaan wilayah. Oke, kalau kemudian tadi bicara gebrakan, apa gebrakan dari Pangkostrat yang baru ini yang kemudian diharapkan oleh DPR? Ya, tentu Pangkostrat yang baru ini, ya, dengan membawahi personil yang begitu luas dan juga tersebar di seluruh seantero Indonesia, tentu kita harapkan bisa membuat gebrakan di misalnya di pendidikan kader, bukan pendidikan kader, pendidikan personil, juga kesejahteraan personil, juga bisa mendorong untuk melakukan peremajaan alutsista, berkomunikasi yang intens juga dengan baik kepala daerah ataupun juga dengan pemerintah pusat, ya, untuk memastikan bahwa wilayah yang di mana mereka tugasi itu benar-benar terlindung dengan baik, ya, karena ancaman seperti radikalisasi, terus juga ancaman juga invasi ekonomi dari asing juga itu ada. Ya. Nah, itu juga tugas daripada TNI juga untuk mengidentifikasi dan juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat lebih jeli melihat potensi-potensi tersebut. Oke, Pak Fahmi, tadi Pak Dev mengatakan soal masalah regenerasi kemudian yang nantinya potensinya untuk terhambat dengan tidak segera diisinya posisi Pangkostrat. Anda melihatnya bagaimana? Apakah kemudian bisa disimpulkan dengan tidak segera terisinya posisi Pangkostrat ini ada masalah sebetulnya di dalam ada masalah regenerasi di dalam tubuh TNI AD? Ya, sebenarnya memang nggak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur deadline, ya, pengisian jabatan ini. Apalagi pengisian jabatan ini memang harus dilakukan secara cermat, hati-hati, gitu ya, sesuai mekanisme prosedur yang berlaku di lingkungan TNI, yaitu melalui proses wajaki, ya, serta mempertimbangkan ini aspek-aspek kebutuhan organisasi, kapabilitas dan kompetensi. Ya, kalau senioritas itu bukan pertimbangan utama saya kira, tapi kalau kita lihat, ya, regenerasi ini juga memang menjadi pertimbangan, ya, dalam konteks promosi dan mutasi TNI belakangan ini, ya, karena pada waktu menjabat Panglima Kostrat misalnya Pak Andika juga sebenarnya relatif muda pada waktu itu, ya. Terus kemudian mungkin saja sekarang juga bisa diambil dari perwira-perwira tinggi generasi 90-an misalnya, untuk menunjukkan bahwa regenerasi memang berjalan. Supaya ini juga untuk memastikan bahwa nanti ketika ada pergantian di level yang lebih atas lagi tidak terjadi masa jabatan yang sangat singkat seperti sekarang. Oke, kita tahu bahwa saat ini mengapa kemudian posisi
Pangkostrat ini masih belum terisi karena memang masih ada proses di Wanjakti. Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus yang masih juga menjabat sebagai Pangkostrat bicara soal ini. Kita akan saksikan sama-sama. Berikut ini pernyataannya. Nah, kalau Angkatan Darat kan BIN kuat, namanya pembinaan kekuatan. Jadi kita sudah mewanjaktikan di internal Angkatan Darat, calonnya sudah ada. Dan kita tinggal menunggu keputusan Panglima TNI. Karena Wanjakti di akhirnya kan di Panglima TNI. Kita sudah nunggu kapan beliau siapnya. Kita sudah siap. Kita sudah, ya semenjak saya duduk di KASA saya sudah siapkan siapa penggantinya. Sudah kita usulkan dan selama kekosongan ini sudah Kaskostrat kan ada untuk menghandle itu. Oke. Artinya nama itu sebetulnya sudah ada ya? Sudah ada. Lalu mengapa kemudian belum diumumkan? Ya kan harus Wanjakti. Angkatan Darat tidak bisa, ini sudah ada penggantinya namanya, ini nggak boleh. Proses Wanjakti itu kan kewenangan Panglima TNI. Di 3 angkatan sama-sama, di situ nanti akan pergantian ini ke sini seperti itu. Nah ini menarik sebetulnya ya, Kasat mengatakan sudah diusulkan dan sudah ada namanya. Kalau DPR melihatnya bagaimana? Apa sih sebetulnya yang terjadi sehingga ini memakan waktu yang cukup lama? Ya, kalau yang tadi saya katakan ya, karena kan ini bukan hanya satu posisi saja, ini kan ada banyak ya. Karena juga mungkin ada sejumlah perwira-perwira yang sudah mau pensiun, jadi memang prosesnya itu juga dilaksanakan bersamaan. Terus juga ada banyak posisi-posisi lain, pergeseran-pergeseran. Jadi ya jangan aneh kalau misalnya tiba-tiba kita lihat ada pergantian secara besar-besaran gitu ya, melibatkan mungkin puluhan bahkan mungkin sampai seratusan perwira dari Pati dan sampai dengan Pak Men, yang ada pergeseran yang secara masif dilakukan seluruh Indonesia, mungkin juga bahkan sampai seluruh dunia, karena mungkin juga ada beberapa atase pertahanan yang juga sudah habis masa waktunya. Jadi ini memang prosesnya membutuhkan waktu. Ya kita sih berharap ini bisa dilakukan sesegera mungkin, ya karena kita kan juga banyak tugas-tugas juga yang harus kita kerjakan. Memang sekarang ini bisa dihandle mungkin oleh Kaskostrat ya, kepala staf Kostrat, tapi kan tetap saja tetap membutuhkan seorang figur pimpinan yang definitif untuk menjalankan roda organisasi itu dengan baik. Oke, Mas Fahmi, pandangan Anda bagaimana? Apakah kemudian juga mungkin ada kaitannya misalnya dengan upaya lobby-lobby atau tarik-menarik? Karena tadi Anda juga sempat mention beberapa contoh generasi yang kemudian bisa dimajukan begitu. Iya, memang lambatnya proses ini ya bisa membuat adanya berkembang spekulasi gitu ya. Bahwa selain proses di Wanjakti masih ada proses atau proses komunikasi politik mungkin di internal gitu ya yang belum tuntas terkait ya nama-nama potensial dan ya bisa saja yang dinilai selaras baik dengan visi misi baik dari Panglima tertinggi maupun dari Panglima TNI yang akan diemban oleh Panglima Kostrat yang baru nantinya. Kan ya, ini kan bisa dari jajaran bintang 3, bisa dari jajaran bintang 2 yang menjabat Pangdam sekarang atau pernah menjabat Pangdam gitu ya. Tapi gini, lambatnya proses di Wanjakti sampai dengan Wanjakti karena memang harus diakui ya. Dan ini 3 matra, nggak gampang kan ngumpulin 3 matra bersamaan. Sementara mereka juga berproses di internalnya mengidentifikasi mana posisi-posisi mana yang kosong yang harus diisi, mana yang harus diganti karena pejabatnya pensiun misalnya atau perlu pergeseran gitu. Itu memang nggak mudah mensinkronkan itu. Jadi kalau soal mekanisme di Wanjakti saya kira itu normal saja gitu ya. Tapi ini kalau berlarut-larut memang berdampak kurang baik ya bagi organisasi karena tadi seperti dikatakan Mbak Eva, ini akan memperpanjang durasi kasakusuknya gitu ya. Betul. Kasakusuknya makin panjang, persaingan di antara para jenderal maupun yang maupun para endorser dan pendukungnya ini juga makin panjang gitu ya. Membuat situasi jadi semakin memanas begitu Anda melihatnya. Beberapa nama ya gitu ya yang populer gitu, terus kemudian sekarang muncul lagi nama-nama baru gitu kan. Nah ini mau sampai kapan gitu? Ini sudah 2 bulan muncul terus ya kasakusuknya memang nggak akan
nanti kalau sudah terpilih nggak akan resisten sih, tapi kan kegaduhan ini kan juga menguras energi publik gitu ya. Nah, karena jadi topik menarik juga memang. Oke. Jadi saya kira perlu segera diakhiri lah gitu. Oke, apa dampak terburuk ya kalau begitu, Mas Fahmi, analisa Anda? Ya itu tadi ya, sebenarnya kalau buru-buru banget enggak sih ya, tapi tadi ya, kasak kusuk ini kan ya bagaimanapun kasak kusuk itu kan, kalau sudah kasak kusuk terus ada gesekan-gesekan, walaupun gesekan tipis-tipis ini, nanti setelah terpilih yang baru tetap aja ya yang barang yang sudah sempat tergesek ini nggak akan semulus sebelumnya gitu ya. Ini yang saya bilang merugikan gitu ya, karena persaingannya terlalu panjang ini, 2 bulan ada yang kasak kusuk, beberapa ya nama-nama yang merasa dirinya punya peluang untuk menduduki posisi itu ya pasti akan berjuang juga kan. Ini yang saya kira perlu minimalisir dampaknya, supaya ke depan nggak ada bukan resistensi, tapi tidak ada ya sesuatu yang tidak mulus lah gitu ya. Oke. Hubungan yang tidak mulus di antara para petinggi TNI ini. Bahkan juga yang kita perlu ingatkan juga terkait dengan tadi penjelasan Pak Dudung misalnya. Pak Dudung menjelaskan bahwa sudah disampaikan ke Mabes TNI, tapi belum ada proses wanjakti di Mabes TNI sehingga masih berlarut. Ini kan perlu diperbaiki juga ya. Perlu disinkronkan antara matra ini dengan Mabes TNI untuk menjadwalkan wanjakti ini. Oke, mungkin publik butuh ada gambaran begitu ya. Kalau memang kemudian ada nama yang diusulkan oleh Kasat, kemudian nanti digodok di Wanjakti, seberapa besar kemudian tarik-mariknya? Seberapa besar kemudian nama yang diusulkan Kasat ini akan misalnya berpeluang lebih besar begitu, Mas Fahmi? Ya sebenarnya nggak ada jaminan juga ya. Tapi biasanya sih memang Wanjakti akan merujuk pada nama yang diusulkan oleh misalnya oleh ini di lingkungan TNI AD yang diusulkan oleh Kasat ya, pasti akan merujuk ke situ. Kalaupun toh ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sehingga muncul nama baru, itu pasti akan dikomunikasikan dalam forum Wanjakti itu. Sehingga kalau menurut saya sih tidak akan ada masalah serius yang terkait kasak kusuk dan gesekan tadi. Oke. Kalau kemudian kita bicara soal nama-nama potensial, saya juga ingin tanya sebenarnya ke Pak Dev, dari DPR sendiri nama-nama potensial yang tadi kemudian diharapkan akan memberikan gebrakan itu siapa sih? Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami masih memperbincangkan soal jabatan kursi Pangkostrat yang masih dirangkap oleh Kasat. Sekarang saya ke Pak Dev. Pak Dev, DPR nampaknya punya banyak sekali harapan terhadap Pangkostrat yang baru. Dia tadi dikatakan ada gebrakan di beberapa hal soal pendidikan, kemudian radikalisasi. Sosok seperti apa sebetulnya yang diharapkan DPR, calon terkuatnya begitu, dan apakah kemudian ini juga sudah disodorkan juga misalnya ke Wanjakti? Ya, kan tadi Pak Dung sudah mengatakan bahwa namanya sudah dikirim ke Wanjakti dan sudah jadi tinggal menunggu putusannya, karena itu lagi ada di tangan Panglima ya. Jadi kita sekarang hanya bisa menunggu sampai dengan kapan pastinya Panglima itu menandatangani dan segera mengeluarkan skepnya sehingga Pangkostrat yang baru itu bisa segera bertugas. Tentu banyak harapan kita juga untuk dia segera dipilih, segera ditunjuk, dan juga banyak juga tantangan dari seorang Pangkostrat itu, dan yang Pangkostrat yang diharapkan tentunya yang benar-benar bisa sejalan dengan visi misi pemerintah ya, dan juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi situasi politik dan tetap menjaga profesionalitas ketentaraan, dan juga harus menjaga Sabta Marga
dan juga bertugas sepenuhnya dan harus bisa mengikuti ritme presiden dan juga arahan daripada roda pemerintahan ini. Oke, kalau kemudian seperti persyaratan yang dijabarkan oleh Pak Dev, menurut Pak Fahmi nama-nama yang potensial ini siapa saja, Pak Fahmi? Ya, ada banyak nama potensial. Saya kira kalau yang disampaikan Mas Dev tadi itu sebenarnya saya kira itu umum. Perwira tinggi, apalagi bintang 3 pernah menjabat di satuan teritorial, ya artinya pernah menjadi Pangdam juga gitu ya. Itu saya kira punya kemampuan untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Mas Dev tadi. Panglima Kostrat ini kan jabatan bintang 3 ya. Nah ini bisa diisi perwira bintang 3, tapi juga bisa diisi sebagai jabatan promosi dari para perwira bintang 2 ya. Nah lebih baik lagi jika diisi oleh yang sedang atau pernah menjabat Pangdam ya, dan jabatan 2 strategis lain karena banyak sekali kriteria yang diharapkan bisa dilakukan oleh Mas Dev tadi kan. Nah saya kira ada sederetan perwira bintang 2 yang layak mengisi jabatan Panglima Kostrat ini, baik dilihat dari sisi kebutuhan tadi, kapabilitas, kekayaan pengalaman maupun prestasi. Tapi kalau pengisian itu mempertimbangkan aspek senioritas, ya saya kira kita mungkin akan lebih menajamkan pada figur-figur yang berada pada generasi 88 sampai dengan 91 lah gitu. Oke, 88 atau 91. Sebetulnya sudah ada ya nama yang kemudian sudah banyak dibicarakan ini, termasuk juga oleh Pak Dev begitu. Anda sepakat dengan Pak Fahmi soal kualifikasi kemudian angkatan yang tadi disampaikan? Ya, kalau dilihat dari sejarahnya berapa tahun belakang dan juga beberapa fase sebelumnya itu biasanya dari jabatan bintang 2 yang naik langsung ke jabatan bintang 3 sebagai seorang Pangkostrat. Itu kita berharap ini adalah bagian dari proses regenerasi TNI. Jadi ya saya sih ya kalau pandangan saya pribadi saya berharap ini adalah dari Pangdam-Pangdam ya yang memang sudah memiliki wilayah pengetahuan yang cukup luas dan juga yang memiliki hubungan yang juga sangat baik dengan pemerintahan dan juga yang mengerti lah arah pemerintahan itu mau seperti apa. Kenapa? Walaupun seorang Pangkostrat itu tugasnya itu melakukan pembinaan personel TNI, akan tapi ya sebagai posisi sebagai Kostrat secara historis memiliki posisi penting lah di dalam perkembangan sejarah dan zaman Indonesia. Jadi tentu kita harapkan ini pasti adalah bagian dari regenerasi TNI untuk jelang ke depannya untuk mempersiapkan panglima-panglima TNI yang akan datangnya. Oke. Kalau bicara soal regenerasi, menurut Anda kalau kemudian tadi Mas Fahmi menyebutkan angkatan misalnya 88 sampai 91, Anda sepakat atau tidak? Ataukah kalau bicara soal regenerasi harusnya bisa diperluas begitu? Karena kita tahu ada beberapa nama yang kemudian beredar dan ada yang 91, ada yang 92. Mungkin Pak Dev sekarang malu-malu untuk menyebutkan, tapi sebetulnya namanya sudah beredar banyak begitu ya Pak Dev? Ya, kalau nama kita nggak boleh, apalagi saya ya untuk menyebutkan nama atau siapa gitu ya. Tentu itu sudah adalah wilayahnya TNI. Jadi ya siapapun itu ya yang Panglima TNI yang ditentukan pasti tentunya juga sudah dikomunikasikan tentunya lah ke istana karena biar gimana pun seorang posisi Panglima Kostrat itu harus sepengetahuan presiden walaupun itu di posisinya itu dilakukan prosesnya itu dilakukan secara internal di TNI. Oke. Kalau kemudian Pak Dev mengatakan tidak etis, sekarang saya ke Mas Fahmi saja kalau begitu. Tadi bicara soal angkatan 88, 91, kita tahu juga nama sudah banyak yang beredar dan ini juga ada yang kemudian angkatan 92. Anda melihat karena sekarang seperti yang tadi Anda sebutkan, semakin lama semakin banyak spekulasi. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Calon terkuatnya ini siapa sebetulnya, Pak Fahmi? Kalau saya ya nggak tahu ya, calon terkuatnya yang tahu Pak Dudung kan gitu. Dudung dan Pak Andika yang tahu. Betul. Tapi menurut saya sih analisanya. Kita mempertimbangkan aspek senioritas ya, walaupun ada nama-nama yang lebih muda
itu layak ya, dianggap layak, tapi saya kira senioritas juga penting, kekayaan pengalaman kekayaan pengalaman penugasan, pengalaman jabatan, prestasi ini bisa diukur dari mulai dia menjadi perwira ya, dari akademi militer sampai saat ini capaian-capaiannya, berapa sering dia menduduki posisi-posisi strategis, itu kan hal-hal yang bisa dilihat ya, sehingga saya kira di generasi lebih senior gitu ya, dari 92 juga saya kira banyak nama-nama yang layak gitu ya, dan tentu saja mereka juga harus dipertimbangkan untuk bisa mendapat kesempatan promosi. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Dev. Pak Dev, kita akan tunggu sama-sama. Harapannya sebetulnya DPR berharap kapan ini Pangkostrat baru akan diumumkan, dan dari DPR sendiri gebrakan pertama atau topik utama yang kemudian harus diselesaikan oleh Pangkostrat baru ini apa? Ya, kita tentu berharap dilakukan segera mungkin ya. Tapi kita juga harus pahami bahwa proses yang berjalan di dalam tubuh TNI sendiri itu harus diikuti, karena memang untuk dalam penentuan jabatan apalagi setinggi Panglima itu harus ada proses yang tidak bisa sembarangan diambil. Jadi kita harus patuh terhadap aturan tersebut yang sudah berlaku dan berdasarkan undang-undang, dan juga gebrakan-gebrakannya kita tunggu itu seperti misalnya terhadap wilayah misalnya lahan-lahan TNI, lalu permajaan daripada alutsista sendiri, terus juga peningkatan kesejahteraan prajurit, terus juga mempererat hubungan personel TNI, khususnya yang di bawah Pangkostrat dengan masyarakat setempat, pembinaan wilayah, dan juga mengcounter ataupun juga segera mengidentifikasi segala macam permasalahan-permasalahan, potensi permasalahan, khususnya dalam terorisme ataupun juga radikalisme yang ada di wilayah-wilayah. Oke, sesegera mungkin itu harapannya kapan, Pak Dev? Susah saya bilang harapan kapan, karena ya kalau tanya harapan kapan tentu saya bilangnya besok. Besok ya. Kita tidak bisa semau kita kan, kita kan memang harus ikutin proses yang berlaku di dalam tubuh TNI. Oke, baiklah. Terakhir ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kita akan tunggu sama-sama. Harapan dari DPR adalah segera ditunjuk Pangkostrat yang baru. Menurut Anda, analisa Anda, meskipun tadi Anda menjabarkan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, kira-kira akan ada kejutankah nama Pangkostrat yang baru ini? Ya. Ya memang harus diakui ya bahwa pengisian jabatan-jabatan strategis, terutama yang pengangkatannya harus melalui persetujuan presiden, ini kan tidak terhindarkan dari dinamika politik. Namanya politik dinamis, tentu saja mungkin saja ada kejutan, tapi yang terpenting mestinya hal-hal yang bersifat politis ini seperti kedekatan dengan kekuasaan maupun entitas politik tertentu tidak bisa atau tidak boleh menjadi pertimbangan utama ya. Tapi menurut saya kalau dalam konteks sekarang ini, karena sudah berlarut-larut ini pengisian jabatan Panglima Kostrat ini, para pemangku kebijakan terkait hal ini termasuk presiden, kalau memang sudah mengantongi nama ya sebaiknya segera saja lah diselesaikan ini ya, mau siapapun gitu ya namanya gitu ya, sepanjang dinilai layak segera saja dilantik gitu ya, sehingga isu ini bisa disudahi, bisa mereka para pejabatnya ini nanti bisa segera bekerja ya. Banyak PR dari Mas Dev tadi ya. Toh siapapun yang ditunjuk juga nggak akan ada resistensi ya, sepanjang memenuhi syarat, kompeten dan tidak punya riwayat karir yang buruk maupun pernah melanggar hukum. Saya kira ini mainkan saja lah gitu. Ya. Baiklah, kita akan tunggu sama-sama kapan kemudian Pangkostrat baru ini akan diumumkan, dan harapannya tentu supaya baik Pangkostrat baru ataupun Kasat bisa segera fokus di posisinya masing-masing dan memberikan yang terbaik tentunya bagi angkatan dan juga bagi negara. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar Dev Laksono dan juga pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies Chairul Fahmi. Terima kasih atas ulasannya Bapak-bapak. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam Mas Dev. Malam Mas Fahmi, malam Mbak Eva.